Assalamualaikum Bu Rina, gimana kabarnya hari ini? Udah agak enakan setelah operasi kemarin? Waalaikumsalam Bu. Masih agak nyeri sih Bu di perut, tapi udah mendingan daripada kemarin. Alhamdulillah, memang hari-hari awal pasca operasi itu biasanya masih terasa sakit ya Bu. Tapi jangan khawatir Bu, nanti saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat luka operasi dengan baik agar cepat sembuh dan terhindar dari infeksi. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai perawatan bayi, nutrisi ibu nifas, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai selama masa nifas. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu, saya bersedia. Yang pertama itu soal luka operasi ya Bu. Luka di perut ibu itu harus dijaga supaya tetap bersih dan kering. Nggak usah dikasih yang macem-macem, apalagi itu ramuan atau minyak-minyakan. Cukup dibersihkan waktu mandi dengan air dan sabun ringan. Lalu dibilas dan dikeringkan lukanya itu dengan handuk yang bersih dan lembut. Hindari menggosok luka terlalu keras ya Bu. Baik Bu. Lalu kalau lukanya gatal gimana Bu? Saya tadi sempat ngerasa gatal. Oh, kalau gatal itu biasanya tanda lukanya mau sembuh, Bu. Tapi jangan digaruk ya. Jika ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, bengkak, nyeri hebat, atau keluar cairan dari luka yang berwarna kekuningan, Ibu harus segera periksakan diri ke dokter atau bidan ya, Bu. Siap Bu. Selanjutnya mengenai nutrisi ibu nifas, penting bagi ibu untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Perbanyak konsumsi protein, zat besi, vitamin, dan mineral untuk mempercepat pemulihan dan mendukung produksi ASI. Baik Bu Bidan. Makanan yang seperti apa Bu yang baik dikonsumsi? Ibu bisa mengkonsumsi telur, ikan, daging, ayam, tahu tempe, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa juga untuk minum air putih minimal itu 8 gelas per hari Bu, agar tidak dehidrasi ibunya dan produksi ASINya juga lancar. Oh iya Bu, sate kambing juga bisa dikonsumsi loh untuk menambah darah, tapi jangan berlebihan ya Bu. Baik Bu, saya akan usahakan untuk makan makanan yang bergizi. Iya Bu, selain nutrisi juga istirahat harus cukup Bu. Itu sangat penting dalam proses pemulihan. Usahakan untuk tidur itu minimal 6-8 jam ya Bu. Jadi ibu bisa manfaatkan waktu saat bayinya sedang tidur itu untuk beristirahat. Jangan ragu untuk meminta bantuan suami atau keluarga dalam mengurus bayi dan pekerjaan rumah tangga. Iya Bu Bidan, kadang saya merasa kewalahan sendiri. Nggak apa-apa Bu, masa nifas itu kan memang berat ya. Yang penting ibu jangan sampai stres dan tetap berpikir positif yang paling utama. Baik Bu. Sekarang kita bahas mengenai perawatan bayinya ya. Pastikan bayi ibu itu mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama. Jadi yang dimaksud ASI eksklusif di sini itu ibu memberikan air susu ibu secara langsung ke bayinya tanpa ada tambahan makanan atau minuman apapun Bu selama 6 bulan pertama kehidupannya. Karena ASI itu mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan bayi untuk tumbuh dan berkembang. Baik Bu, saya akan memberikan ASI eksklusif untuk bayi saya. Bagus sekali Ibu, menyusui juga membantu mempererat ikatan batin antara ibu dan bayi. Selain itu juga perhatikan ya Bu untuk kebersihan bayinya, mandikan bayi setiap hari dengan air hangat dan sabun bayi yang lembut. Kemudian ganti popok bayinya juga harus teratur untuk mencegah ruam pada bayinya Bu. Baik Bu Bidan. Terakhir saya akan menjelaskan mengenai tanda bahaya masa nifas yang perlu ibu waspadai. Jika ibu mengalami hal seperti demam tinggi, perdarahan hebat, kemudian ada nyeri perut yang tidak tertahankan, sakit kepala yang hebat, kemudian ada penglihatan kabur, bengkak di kaki atau keluar cairan berbau tidak sedap dari luka operasi, ibu harus segera datang ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Baik Bu Bidan, saya akan ingat semua yang Ibu Bidan sampaikan.
Iya Bu, ada pertanyaan lain? Tidak ada Bu Bidan, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Ibu, semoga Ibu dan bayinya sehat selalu ya. Jangan sungkan untuk datang ke sini jika ada keluhan atau pertanyaan lainnya. Baik Bu, saya pamit ya Bu. Terima Iya, Bu. kasih. Iya, sama-sama Ibu.